Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan jawaban salamnya, nampaknya banyak yang lapar. Jai Cipur, sudah makan siang? Belum? Belum? Sama. Insya Allah setelah ini kita makan siang ya, di rumah kita masing-masing. Sekali lagi ya, salamnya, yang jawab salamnya semangat, nanti dapat telur. Saya doakan segera dan cepat ke tanah suci. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan cepat lunas hutang-hutangnya semua. Yang keras aminnya kayaknya banyak hutangnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Camat, Pak Desa, Pak Imam Desa, Pak Imam Dusun Sidayu, Ketua MUI Galesong, Gedong Selatan, Ketua DMI, tokoh masyarakat, dan semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu karena memang saya tidak ada catatannya ya. Biasanya panitia ngasih catatan dulu. Dan insya Allah semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Hari ini di siang yang cukup panas ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, satu niatan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebuah acara, yaitu acara peringatan Maulid Nabi tercinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita, kebersamaan kita di tempat ini, insya Allah mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi bukti nyata, bukti konkret bahwa kita betul-betul mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid untuk yang kesekian kalinya. Tiap tahun kita maulid. Maulid. Yang sering kita tanyakan sebetulnya apa itu maulid? Maulid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata walada yalidu. Dari situlah muncul ada kata milad, ada kata maulid, ada kata maulud, ada kata walad, walid, dan sebagainya. Jadi maulid kelahiran, maulud orang yang dilahirkan. Tiba-tiba dalam bahasa Makassar maudu kita uah. Jadi kalau pembacaan saya, Makassar ini mengambil dari kata maulud. Ya, karena kalau maulid mestinya maudi.
Tapi maulud berarti maudu. Ya. Sebetulnya ini tidak salah. Karena kalau kita berbicara tentang maulid, berarti berbicara pada dua hal. Yang pertama, tentang waktu kelahiran. Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Waktu itu belum ada kalender, jadi masih dinamakan tahun gajah. Kemudian maulud artinya orang yang lahir. Orang yang lahir 12 Rabiul Awal siapa? Nabi Muhammad. Jadi maulid itu berbicara tentang peristiwa dan orang sebagai pelaku peristiwa. Dan dua-duanya baginda Rasulullah SAW. Ya, cerita maulid ini cerita yang tiap tahun kita daur ulang terus. Tidak ada bosan-bosannya kita, karena seperti baca Quran, setiap saat kita baca Al-Fatihah, tapi tidak pernah ada orang enak kedodo membaca Fatihah tiama. Pernah ada begitu? Ya. Begitu juga orang yang pergi ke tanah suci. Walaupun ada orang sudah berkali-kali ke tanah suci, tidak ada yang pernah cerita saya sudah tiama jarram mairi Makkah. Ini lihat bakilangnya rekamannya. Ya. Begitu juga dengan ibadat. Begitu juga dengan acara-acara seperti ini. Nah, mengawali tausiah kita pada siang hari ini, ya, biar lebih rileks ya, tidak terlalu serius seperti khutbah Jumat tadi. Ya, ini juga karena mic-nya bagus. Tadi mic-nya kecil, jadi amar-amar ada sumpah. Nampaknya hari ini, maaf para ustadz, ini akhirnya saya borong semua ini. Nah, khutbah Jumat juga, ceramah maulid juga, imam juga. Ya. Iya, itu nih anunya itu. Jadi, karena kan nampak-nampakku jadi pasam nih. Pasam nih mae. Dan memang salah satu tujuan saya dari Jakarta jauh-jauh datang ke Sidayu untuk maulid ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan saudara-saudara dari pemerintahan, dari para ulama. Nikmat sekali. Dan inilah tujuan agama ini, mendekatkan masyarakat, berukhuwah. Ya. Dan ini tujuan pemerintahan, tujuan ulama. Ulama tujuannya sama. Bagaimana mengakurkan masyarakat, bagaimana membimbing masyarakat agar taraf pemahamannya untuk dunia dan akhirat semakin baik. Nah, saya awali dengan sebuah kisah. Jadi cerita tentang Hinaya Renda. Kalau ada yang hafal nama Nabi sampai kakeknya yang kelima lah, saya kasih dia 50.000 cash. Tidak pengiran doi. Kalau pada dompet, cetak mami, saya kasih. Kalau ada yang hafal namanya Nabi, namanya, nama bapaknya, kakeknya, 50.000. Jadi satu tingkat 10.000. Punanya sanggena 10, 100.000. Ada kira-kira. Saya yakin hafal ya, tapi karena orang Bontokas ini tawadu semuanya. Ya. Pertanyaannya, tiap tahun kita maulid, apa yang kita pelajari? Kita merayakan, memperingati kelahiran seseorang yang kita tidak kenal. Namanya saja kita nggak kenal. Ayo, untuk mengingatkan saja ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin mulai minjo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Salah apa Murrah? Kalau kita runut,
sampai di Ismail, sampai di Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Adam, ada 23 nasab, silsilah. Ini tujuan maulid ini sebetulnya. Karena Al-Imam As-Suyuti wafat 911 mengatakan, inilah salah satu ulama yang paling banyak menulis tentang dalil maulid. Jadi beliau sampai mengarang satu kitab khusus membicarakan tentang maulid. Di situ ada 25 dalil tentang maulid. Kata beliau, maulid itu dikatakan maulid Nabi kalau ada 5. Perhatikan ini. Nanti kita lihat apakah maulid kita masuk kategori ini. Yang pertama, maulid Nabi itu harus ada baca Quran. Tadi alhamdulillah kadetena baca Quran ku protes ki. Jadi setiap maulid harus ada baca Quran. Yang kedua, maulid harus dihadiri orang banyak. Kira-kira ini banyak apa sedikit ini? Untuk ukuran Bonto Kasih sudah banyak. Tapi pun dari Jakarta ya sikit deh. Dari Jawa. Maklumlah di Jawa itu 52% penduduk Indonesia dari Jawa. Makanya kalau pemilihan presiden kuasai Jawa menang. Yang ketiga apa? Pertama, baca Quran. Yang kedua, hadir orang banyak. Jadi jangan maulid cuma 3 orang. Kayak mau doang tuh. Aja tuh tungan dan nyarit. Yang ketiga, di dalam maulid harus ada tausiah dan pembacaan tentang sejarah Nabi. Ini yang tugas saya nih. Dan yang keempat, maulid itu ada sedekah. Asidat kita tahu. Ya. Nih, saya sidakkan nih. Ya apa juga gosok. Biasanya gogo suka dia itu nih. Dia rokok-rokok unti. Jawaban jarian aja. Apa? Cucur. Ketalang. Itu di sana itu. Tapi semakin berkurang kucing. Kenapa semakin datul lagi? Orangnya banyak tapi bakunya sedikit. Mudah-mudahan itu si baku. Iya. Ya mudah-mudahan nanti maulid akan datang lebih ramai lagi. Insya. Dan yang kelima kata As-Suyuti, di maulid harus ada doa. Ini 5 ini. Perhatikan. Jadi setiap kali kita bikin maulid, unsur 5 ini harus ada. Baik. Nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya tadi. Datoknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Salah satu tokoh pembesar suku Quraisy. Bangsa Quraisy dulu berbangga kalau mereka punya banyak anak, apalagi anak laki-laki. Tiba-tiba Abdul Muttalib ini waktu itu baru punya 1 anak laki-laki. Menjadilah pembicaraan di kalangan tokoh-tokoh Quraisy. Nah karena semunyo tokoh-tokoh Quraisy ke riolo manton aja cerita. Ya pun ngano tuh cerita. Ya. Jadi warisan Quraisy ke riolo nyo pun aja itu nyanu kamu cerita. Jadi nak kana munyo tokoh-tokoh Quraisy yang lain, ngapain jo Abdul Muttalib na si dekam mana nanya. Ya, macam-macam lah cerita itu kan. Sampailah cerita kepada Abdul Muttalib nalan ngeri. Kaja apa jama-jama. Dia mata-mata Belanda. Yang itu pun ini cerita tahu nanti sebetulnya kita tidak boleh cerita orang lain. Hati-hati ki, nasabak biasa ki niatnya bilang ngeri ki sampai jam bagaimana join. Apa sih baji-baji maki? Makanya kata Nabi, "Falyakul khairan aw liyasmut." Kalau tidak ada cerita baik, mendingan diam. Tapi ki jai cerita nyemai tahu ya manganu. Nampak pun nak munceng bibirek na to, nganu. Yang tu munceng cinike. Bagi carame. Cerita kemarin cerita tahu pihak muncin. Ya. Lalu tersinggunglah
Orang Arab itu seperti orang Makassar, tinggi harga dirinya. Orang Makassar, orang Arab kalau disinggung, ini karena siri napace. Gara-gara tersinggungi, nakana mu Abdul Muttalib, saya akan minta anak kepada Allah 10 anak laki-laki. 10. Burak nengasih kan? Akhirnya dikabulkan doanya oleh Allah. Lalu dia bernasar, atinjaki. Atun natinjak nakana. Kalau saya diberikan 10 anak laki-laki, maka salah satu dari mereka akan aku persembahkan disembelih di Ka'bah. Akan disembelih di depan Ka'bah. Lalu setelah 10 anaknya balik semuanya dewasa, Abdul Muttalib dia ajaklah semua anaknya itu 10 ke dekat Ka'bah. Anak-anak rioloa anggan ngasanya pilangeri bapakna. Mengasa mo kana. Namaku ni sambal saya dari kau. Kada anak-anak di kamu ini pakam murid tuan. Lari ngaseng. Tenan yang mantap. Toje kan. Kandat to kapunin yang mantap. Anak-anak kumpul ngaseng mo 10. Satu di antara kalian akan bapak sembeli nanti. Betul ngasih burik lah. Jadi ngasih ulun lari. Lalu kata udah Abdul Muttalib, anakku sini dibawa ke Ka'bah. Lalu bagaimana caranya? Diundi. Ya. Diundi. Kamu tuh pun arisan ki. Ini pertama bisa 10 nama di dalam, mungkin seperti seperti gelas, seperti ibu-ibu kalau arisan toh. Ya. 10 nama. Tiba-tiba nih goncang itu, asulu ki lumpa ki arena idai Abdullah. Bapaknya anak dia. Ini akan melahirkan nanti Nabi. Waktu itu Nabi belum lahir. Berarti siapa yang harus sembelih? Siapa? Abdullah. Pintar kamu. Berarti perhatikan kan? Konsentrasi. Ya. Jadi Abdullah yang akan disembelih. Lalu si Abdullah oleh Abdul Muttalib diseretlah ke dekat Ka'bah. Mau disembelih. Tiba-tiba datang warga di sekeliling Ka'bah itu, orang-orang di Mekah, protes. Abdul Muttalib, jangan sembelih dulu anakmu. Wah, bagaimana, ini kan nazar saya. Ini tinjakku. Tolong urungkan dulu rencananya. Terus bagaimana? Kita harus konsultasi dengan seorang dukun. Aneh, paranormal. Jadi relawan tuh nani enjo patonton-tonton. Paranormal, ya. Kahin, dukun, gitu kan? Lalu datangilah. Lalu kata nasihatnya sang dukun ini, kamu harus mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta. Dan jangan kamu berhenti mengundi. Setiap kali kamu undi dan namanya naik, misalnya Abdullah lagi naik, tambah 10. Jadi diundilah nama Abdullah dengan 10 ekor onta. Diundi, lupa misalnya Abdullah. Diulang lagi. Karena kata dukun, jangan berhenti. Terus ditambah. Lalu yang kedua, jadi 20 sampai jadi 30 ekor, 40 ekor, berapa lagi? 50 ekor, berapa lagi? 60, 70, 80, 90, 100. Sebilangnya. Lalu di antara Abdullah dengan 100, dan setiap diundi selalu namanya Abdullah. Jadi 100 ekor disembelih untuk menggantikan Abdullah. Di dalam hukum Islam inilah yang menjadi standar namanya diat. Jadi kalau ada orang membunuh ya secara sengaja, maka tebusannya itu 100 ekor onta atau senilai dengan itu. Ya. Akhirnya inilah yang membuat
Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah cerita sehingga selamatlah Abdullah, dan Abdullah itulah kemudian yang menikah dengan Aminah, dan dari rahim Aminah lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aminah hamil 2 bulan, meninggallah bapaknya. Jadi bapaknya Nabi Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad baru berusia 2 bulan dalam kandungan. Jadi kira-kira pun nabi ini kamar-kamar ini angirang-ngiran nanjo, atak kok iji, ya kan? Masa-masa ngidam itu. Lalu kemudian Aminah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW jadi yatim ketika umur 2 bulan dalam kandungan, sudah yatim. Makanya di surah Duha, wa wajadaka yatimam fa'awa. Dan Allah menemukan kamu yatim dan Allah yang menyantunimu. Jadi Nabi langsung disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Duha. Kemudian jadi piatu beliau, meninggal ibunya pada ketika beliau berusia 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, kemudian dirawat dan diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian, 2 tahun diasuh, meninggal juga kakeknya. Lalu diasuh oleh pamannya. Tidak lama kemudian meninggal juga pamannya. Nah, karena bahwa ini Muhammad patula-tula tahu cilaka, patula-tulai. Yana tahu natula? Tapi Masya Allah, dia berjalan bisa miyak Jappa. Usia 9 bulan Nabi sudah bisa berbicara dengan fasih dan bahasa Arab. Iyalah, kan di Arab. Kadiri Sidai ki bahasa Makassar. Kalau anak-anak kita usia 9 bulan bisa apa? Dia sudah bisa berbicara. Nabi berbicara. Nah, kemudian pada usia 2 tahun Nabi sudah menggembala kambing. Ya, ini pendidikan kepemimpinan. Jadi tidak ada Nabi melainkan pernah menggembala kambing. Kata ulama, salah satu tujuannya kenapa para pemimpin itu, para nabi menggembala kambing, karena binatang yang paling susah dididik adalah kambing. Mana pun bembe sallo mungkin keparakai, puna naki besok pasti nabi sotongki. Toh? Makanya secara teori, kalau kita sudah bisa menaklukkan kambing, bisa menaklukkan manusia. Jadi kepala dusun, kepala desa, Pak Camat harus, kalau dikader ke depan, harus orang-orang yang sudah dulu menggembala kambing. Pak Desa dulu pernah gembala kambing? Iyalah, pernah. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekilas tentang kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Adik-adik sudah lapar? Lanjut? Sudah banyak lau-lau kucini? Ya. Jangan tidur. Kalau yang pulang duluan nanti tidak dapat telur. Terakhir ya, tidak usah lama-lama karena insya Allah kita mau istirahat juga, banyak kegiatan yang lain. Jadi tadi di antara unsur maulid yang harus kita berbesarkan ada 2 sebetulnya. Yang pertama sedekah. Sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kita maulid, ada yang menyumbang kue,
ada yang membuat apa namanya itu kandre maudu. Diniatkan itu sebagai sedekah. Di dalam memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW sebagai salah satu ekspresi kegembiraan kita kepada kelahiran Nabi. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Hasani mengatakan bahwa salah satu dalil tentang Maulid adalah salah satu bentuk rasa gembira kita menyambut kelahiran Nabi. Berdalilkan surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bifadlillah, kul wa bifadlillah. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa rahmatihi, berkat keutamaan Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa harta-harta yang mereka kumpulkan itu. Jadi kata beliau menafsirkan ayat itu, bifadlillah wa rahmatihi, itu keutamaan Allah dan rahmatnya. Itu pertama. Jadi kita berkumpul seperti ini, itu ekspresi kegembiraan kita atas kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah ini, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu sedang berpuasa. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang sangat agung, yaitu pada tanggal 20 Muharram, 10 Muharram, yang kita kenal dengan apa? Puasa Asyura. Kata orang-orang Yahudi, kami berpuasa karena ini hari adalah hari yang sangat agung, istimewa. Najjallahu fihi Musa min Fir'aun. Allah selamatkan pada hari itu Nabi Musa dari Fir'aun. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu bergembira memperingati selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun. Lalu kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami orang Islam lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka Nabi kemudian memberitakan para sahabatnya itu berpuasa Asyura. Ya, dan agar tidak seperti orang Yahudi, maka ada Tasu'a tanggal 9, bahkan ada 9, 10 dan 11 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Lalu kata ulama, kira-kira lebih perlu kita bergembira kepada selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun atau kepada kelahiran baginda Rasulullah SAW? Kira-kira mana yang lebih penting kita bergembira? Atas kelahiran Nabi atau atas keselamatan Nabi Musa? Nabi. Ya. Keselamatan Nabi Musa daripada Fir'aun dengan berpuasa Asyura. Maka begitu dengan kita bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah SAW dengan mengadakan acara Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagian dari cara kita bergembira. Yang ketiga, ketika Abu Lahab, kita kenal Abu Lahab toh? Kisenji pasti terkenal karena ada surat arena dalam Al-Quran, namanya surat Al-Lahab. Jadi ini orang sangat viral, sangat terkenal, sampai-sampai diberikan nama Al-Quran di dalam Al-Quran, namanya diabadikan sebagai satu surat, surah Al-Lahab. Nah, Abu Lahab ini itu adik kakak dengan Abdullah. Jadi itu pamannya Rasulullah. Purinana kalian nak bita. Nah, ketika Aminah mau melahirkan, kira-kira bulan-bulan siapa yang pernah melahirkan? 7, 8, 9 lah. Abu Lahab punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, perempuan. Suwaibah. Nah, karena mau Abu Lahab mari pembantu, nah
budak ya, bukan pembantu budak. Saya tugaskan kamu untuk merawat dan menjaga Aminah sampai melahirkan. Itu tugas dari Abu Lahab. Lalu dia dampingin Suhaibah. Sampailah kemudian Aminah melahirkan. Begitu Aminah melahirkan, datanglah kepada Abu Lahab, bos, mana mi serbatanta, lasut mi kemana kanta. Nah karena Abu Lahab, buraknya apa bayi nih? Buraknya. Alhamdulillah, dia bersyukur sekali, senang sekali Abu Lahab. Karena orang Arab dulu, kalau lahir anaknya, keponakannya laki-laki, luar biasa. Kalau perempuan mereka malu. Ya. Lalu saking ranunan Abu Lahab atas kelahiran Nabi, ponakannya, sampai seketika dia mengatakan, Suhaibah, sekarang menyatakan kamu merdeka. Ini merdeka kayak jadi budak. Bapak Ibu tahu berapa harga budak pada zaman itu kalau kita konversi dengan uang? Siapa balina budak dari Holonjo? Kapan-kapan itu nama perbudakan toh? Tidak ada perbudakan. Berapa harganya kira-kira? Ada ulama menghitung, katanya sekitar kalau diuangkan sekarang uang kita kurang lebih lah 50 juta. Harga satu orang budak itu. Lalu kata ulama, termasuk Suyuti mengatakan, memberikan komentar tentang peristiwa ini. Kalau saja Abu Lahab, ya, bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan konkret. Jadi Abu Lahab tidak sekedar hore, lasuk mi tidak. Dia langsung membebaskan budak yang senilai 50 juta. Maka kalau ada orang yang tidak mau bermaulid, tidak bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, maka kalah daripada Abu Lahab. Kira-kira ibu-ibu punya parek baku maudu siapa biayanan nih? Kira-kira saja 500.000 lah ya. Hanya dulu ka jangan na. Hanya kira-kira lompo-lomponya kayaknya parokok nas selimutan jo. Kira-kira jangan aku tanya karo aja lalang. Ya, senjangan palaking. Jadi katakanlah ibu-ibu sekalian 1 juta ya. 1 juta. Kira-kira ane atun takipare ane kan terima udu ka? Apa dalam niat diri kita? Apa yang ibu-ibu pikirkan itu? Apa kira-kira? Solana na cini kita tahu anak-anak porena kan rena. Percuma. Kalau kita maulid dengan niat itu percuma kita maulid. Sia-sia amal kita. 1/50-nya dari Abu Lahab. Ketika apapun yang kita berikan untuk maulid sebagai rasa gembira atas kelahiran Nabi, niatkan itu sedekah kita. Sedekah terbaik kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ane kan reta pun leba mo kira mendrini, te magi pangero ki potera moter. Sudah 1/50-nya Abu Lahab diambil lagi. Kalah telak dari Abu Lahab. Padahal Abu Lahab tiap hari kita caci maki dengan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu ma wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Tapi dalam maulid kita kalah dengan Abu Lahab. Kira-kira ini masih mau dibawa pulang atau ditinggal? Mestinya ibu-ibu sekalian, kalau betul-betul kita maulid karena gembira dan cinta kepada Nabi, 1 tahun alokasikan 1 juta buat baku maudu,
Sedekahkan kepada orang-orang miskin, berikan kepada anak yatim, biar mereka bergembira menikmati itu. Itu sedekah terbaik kita. Itu kenapa orang dulu bilang kado halala na denganu. Sudah dihalalkan itu. Sekarang tidak ada lagi kado halala. Dulu orang si tembak, tetapi si kode-kode. Punna si tembak atau musuh, tidak ada itu kode-kodean dengan musuh. Coba kalau tentara berperang dengan musuhnya, toh pasti tidak. Tembak apa kau pakai itu? Siapa peloron? Kita orang sekarang, si tembak kenapa si telepon? Siapa kau bayonan? Ini ketu 40 bayonan. Bayo kiti anto. Ini kan nasi untuk 20. Hati-hati kau punya kurang. Wah, murmuk. Ya. Di mana halalnya itu? Di mana nilai sedekahnya? Apakah dengan cara itu kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jadi ini kita harus kembalikan lagi. Saya waktu kecil masih melihat maulid seperti itu. Jadi orang datang di androng guru kita, orang-orang yang kita segani, tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Lalu orang bawa baku maulidnya. Terserah gurunya dia mau apakan itu. Ada yang dapat alhamdulillah, ada yang tidak dapat innalil. Dan orang dulu ikhlas. Jadi misalnya ada 50 orang bawa kader maudhu. Lalu kata guru, dia catat itu. Ikau alaminyo serre. Oh, tidak mau. Ikau alatami serre. Dan dia tidak sebutkan lagi nama-namanya siapa itu. Ikau kadisi tahu tidak mau lu tengok kau ngepai. Si baku kau. Dan itu nurut juga dia, tidak protes sama gurunya itu. Nah ini semangat maulid seperti ini yang harus kita kembalikan. Saya katakan, tidak ada artinya kita maulid kalau cuma kita pamer saja. Bahkan ada orang di beberapa tempat, Pak, Bu, dia bawa itu maulidnya dengan mobil karena banyak sekali telur, ratusan telur. Tapi begitu selesai acara, diantar lagi pulang ke rumahnya. Betul-betul ini prank. Ini karena prank maulidan. Terus mana sedekahnya? Mana rasa cintamu kepada baginda Rasulullah? Mana gembiramu? Mana sedekahmu? Kira-kira siap ibu-ibu? Siap, Bu? Tahun depan siap mau memberikan kanda maulid, tidak mengharapkan kembali lagi? Siapnya lemah. Siap? Insya Allah. Makanya kita mengimbau nanti kepada pemerintah, Pak Desa nanti kerjasama dengan ulama ini mengatur. Karena ini selain keagamaan juga budaya. Dan ini yang bisa mempersatukan kita. Acara-acara seperti ini yang bisa mempersatukan kita. Sehingga yang kalau kita saling mencurigai itu hilang itu. Ya. Karena kita suka ngumpul, sholat di masjid, maulid, kurban, idul fitri, puasa, taraweh, tukpa buka, dan sebagainya. Pada hari Jumat, hidupkan lagi itu. Itu budaya bagus. Insya Allah. Dan terakhir, berapa menit lagi waktunya? Bisa 5 menit? Bisa 5 menit. Iya. Sebelum berdoa, yang kedua, saya tadi janji nih, inti maulid itu pertama sedekah. Yang kedua, pakajai salawatta, pakalompoi papasabita. Itu pesan maulid. Jadi percuma Bapak Ibu maulid kalau kita malas bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz, saya mau yang lagu-lagu biar enak didengar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin il-Qurubi wa dawaiha
وعافيتي بداء وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Coba hitung ini adik-adik yang nyanyi ini, semuanya masing-masing dapat 5.000. Sedekah sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Perbanyak di musim Maulid ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Maulid kita ini dijadikan sebagai sarana cinta kita kepada Nabi, dan insya Allah menjadi sarana kita bisa saling bersilaturahim, dan mudah-mudahan Allah rubah taraf kehidupan kita, dunia akhirat kita, hari-hari yang datang semakin baik daripada hari ini. Ekonomi kita lebih baik, kehidupan rumah tangga kita lebih baik. Insya Allah anak-anak kita ini, saya kalau melihat ini insya Allah inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Bontokasi, Galesung dan Takalar. Amin. Di antara mereka ini akan ada menjadi ulama-ulama besar. Karena kita-kita ini yang sudah tua akan mati semuanya. Oh, iya. Kita mati toh? Kan mati kita semua. Siapa menggantikan kita? Ini semuanya. Ini dari imam desa. Ini jadi kepala desa nih. Ini ketua MUI Galesung. Mari kita angkat kedua tangan kita, berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi waqtina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa adaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la jahilan illa 'allamta wa la 'aiban illa satarta wa la du'ifan illa qawaita wa la faqiran illa aghnayta wa la 'aziban illa zawajta wa la 'asiran illa yassarta wa la ba'idan illa qarrabta wa la qalilan illa katharta wa la hajatan min dunya wal akhirah illa wa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdar azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.